Halo semuanya, apa kabar? Semoga saat ini Anda semua berada dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran. Berjumpa kembali dalam pelajaran Pendidikan Agama Katolik kelas 9. Marilah sekarang kita berdoa, silahkan duduk dengan tenang, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, kembali kami datang kepadamu. Syukur atas rahmat dan kasih-Mu hingga saat ini. Curahkanlah Roh Kudus-Mu ke dalam hati dan budi kami, agar kami mampu memahami pelajaran hari ini. Doa ini kami panjatkan kepadamu dalam nama Yesus Putra-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tema kali ini kita akan belajar kemajemukan agama dan kepercayaan, berbeda tetapi satu tujuan. Adapun indikator pembelajaran kali ini adalah yang pertama, menjelaskan penyebab timbulnya konflik antar agama di Indonesia. Yang kedua, menjelaskan pentingnya toleransi antar umat beragama. Yang ketiga, menjelaskan usaha atau tindakan untuk menjaga kerukunan umat beragama. Dan yang keempat, menjelaskan ajaran gereja tentang kebersamaan antar umat beragama. Marilah kita lihat pemikiran dasar pembelajaran kali ini. Anda perlu tahu bahwa keberagaman agama dan kepercayaan merupakan kenyataan yang sudah hidup sejak lama. Dan Anda juga harus tahu bahwa keberagaman dan perbedaan perlu disikapi secara arif dan bijaksana. Manusia harus sadar bahwa Allah sendiri menciptakan manusia dalam perbedaan antara satu dengan yang lain untuk saling melengkapi dan menyempurnakan. Perbedaan agama juga harus disikapi seperti itu. Sesungguhnya setiap agama mengajarkan perlunya sikap toleran terhadap agama-agama lain. Sayangnya, tidak semua umat beragama menghayati hal itu. Sekarang, silakan Anda perhatikan gambar berikut ini. Nah, pertanyaannya adalah, apa makna yang ingin disampaikan melalui gambar ini? Setelah mengamati gambar tadi, marilah sekarang kita membaca cerita, sharing pengalaman tentang beragama seperti menjual rawon. Menurut M.H. Ainur Najib, atau yang biasa dipanggil Cak Nun, manusia adalah ciptaan Tuhan yang mempunyai jalan berbeda-beda, misalnya agama. Kita semua saling mendoakan, semoga semuanya diterima oleh Tuhan, katanya. Baginya, perbedaan agama tidak perlu dipersoalkan karena masing-masing sudah pilihannya sendiri-sendiri. Tapi ada wilayah-wilayah yang bisa kita kerjasama, bikin warung bareng, naik kereta bareng, main lagu bareng, asalkan pagar kaidahnya atau teologinya saling dijaga. Demikian sambung lelaki kelahiran 27 Mei 1953 itu. Menurut lelaki kelahiran Jombang itu, berbicara perbedaan agama seperti orang menjual makanan. Anda jual soto, saya jual rawon. Nah, yang jual soto menyumbangkan rasa enak dan kesehatan pada masyarakat, yang jual rawon juga begitu. Nah, tidak usah diperdebatkan enak mana rawon sama soto. Sederhana sekali, katanya. Ketika diminta mengisi acara keagamaan, ia mengaku tidak pernah mempunyai rencana pembicaraan di panggung. Jadi nanti di depan ngomong apa, ya nanti kita lihat Tuhan nyuruh apa. Pokoknya kita datang dengan itikat baik, dengan hati yang tulus. Saya tidak akan intervensi ke wilayah-wilayah yang bukan hak saya. Saya juga tidak mau intervensi, gitu kan? Tuturnya. Cak Nun hanya berharap suasana umat beragama rukun. Nah, setelah
membaca cerita tadi, apa pesan yang ingin disampaikan dari cerita tadi? Dari gambar dan cerita tadi, kita bisa menarik pesan bahwa yang pertama, meskipun terdiri dari berbagai macam agama dan kepercayaan, tetapi memiliki tujuan yang satu dan sama, yaitu sampai kepada Tuhan. Kemudian yang kedua, karena memiliki agama dan kepercayaan yang berbeda-beda, maka satu sama lain harus mengembangkan sikap toleransi. Marilah kita refleksikan bersama. Apa penyebab timbulnya konflik antar umat beragama? Apa toleransi itu penting? Mengapa? Lalu, tindakan apa yang dapat dilakukan untuk menjaga kerukunan antar umat beragama? Mari kita lihat penyebab timbulnya konflik antar umat beragama. Yang pertama, adanya ambisi dari penganut atau pemimpin agama yang ingin memperjuangkan kepentingan tertentu dengan mengatasnamakan agama dan keyakinan sebagai alasan untuk mengadakan pertikaian antar umat beragama. Kemudian yang kedua, kurangnya umat memahami dan mendalami agamanya secara benar, sehingga mudah dihasut dan diprovokasi oleh pihak lain yang mempunyai niat jahat. Yang ketiga, fanatisme beragama yang berlebihan, yang disertai dengan sikap dan pandangan negatif terhadap agama yang lain. Kemudian, penyebab timbulnya konflik yang keempat adalah kurang mengenal atau tidak mau mengenal agama dan kepercayaan lain, sehingga selalu mengukur kebenaran berdasarkan agamanya sendiri. Dan yang terakhir adalah menganggap agama dan kepercayaan lain sebagai ancaman terhadap agama yang dianutnya. Apakah toleransi itu penting? Mari kita lihat bersama. Apa sih artinya toleransi? Toleransi adalah suatu sikap saling menghormati dan menghargai antar kelompok atau individu dalam masyarakat atau dalam lingkup lainnya. Nah, walaupun memiliki banyak perbedaan, namun setiap agama memiliki tujuan yang mulia dan sama, yaitu menghantar dan membimbing kita para penganutnya untuk sampai menuju kepada kebaikan dan kebenaran yang memungkinkan kita semua berbahagia, baik di dunia maupun di kehidupan yang akan datang. Maka dari itu, betapa pentingnya toleransi antar umat beragama. Lalu, usaha apa saja yang dapat kita lakukan untuk menjaga kerukunan antar umat beragama? Yang pertama adalah berteman dengan semua orang tanpa membedakan agama dan kepercayaan. Yang kedua, berpandangan secara positif terhadap orang lain termasuk yang berbeda agama. Yang ketiga, hidup rukun dan saling membantu antar umat beragama. Yang keempat, saling memberikan salam dan ucapan selamat pada teman yang merayakan hari besar agamanya. Dan yang kelima, menghargai ajaran dan juga peribadatan dari agama lain. Nah, sekarang kita akan melihat ajaran gereja tentang kebersamaan antar umat beragama itu apa. Kita akan melihat dokumen Konsili Vatikan kedua, yaitu Nostra Aetate artikel 1. Dalam Nostra Aetate artikel 1 dikatakan bahwa Gereja Katolik secara nyata mendukung terciptanya persaudaraan sejati dalam kehidupan bersama, termasuk dengan mereka yang berbeda agama dan kepercayaan, baik melalui dialog kehidupan dan dialog karya. Karena semua bangsa merupakan satu masyarakat yang mempunyai satu asal dan tujuan akhir yang satu, yaitu Allah. Penyelenggaraannya dan kebaikannya mencakup semua orang tanpa terkecuali. Sekarang marilah kita melihat ajaran gereja dari Nostra Aetate artikel kedua. Gereja mendorong para putranya supaya dengan bijaksana dan penuh kasih melalui dialog dan kerjasama dengan penganut agama dan kepercayaan lain sambil memberi kesaksian tentang iman dan peri hidup Kristiani, mengakui, memelihara, dan mengembangkan harta kekayaan rohani dan moral, serta nilai-nilai sosio-budaya. Nah, sekarang marilah kita refleksi bersama. Bagaimana dengan Anda?
Sejauh manakah pentingnya toleransi antar umat beragama bagi Anda? Yang kedua, usaha apa yang dilakukan untuk menjaga kerukunan antar umat beragama? Baik, marilah kita lihat kembali apa yang kita telah pelajari kali ini. Yang pertama, apa penyebab timbulnya konflik antar agama di Indonesia? Kemudian yang kedua, apakah toleransi antar umat beragama itu penting? Mengapa? Yang ketiga, usaha atau tindakan apa saja yang dapat dilakukan untuk menjaga kerukunan umat beragama? Yang keempat, bagaimana ajaran gereja tentang kebersamaan antar umat beragama menurut dokumen Nostra Aetate artikel 1 dan 2? Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat Anda pahami dengan baik. Baik, marilah kita berdoa. Silakan Anda duduk dengan tenang, kita siapkan hati dan pikiran untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, kembali kami datang kepadamu. Syukur kami haturkan untuk rahmat dan penyertaan-Mu dalam pelajaran kami. Semoga kami mampu hidup rukun dengan saudara dan saudari kami yang berbeda, sehingga kami mampu menjadi putra-putrimu yang setia. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih untuk pembelajaran kali ini. Semoga Anda tetap sehat, tetap aman, tetap teguh dalam iman. Sampai jumpa dalam pembelajaran selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.